Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih, yang kali ini masih tetap berjudul Tumbal Nyawa Sedulur memasuki part yang kelima. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung saja ya teman-teman. Kita lanjutkan cerita pada kali ini yang ditulis oleh Mbak Meme Mayang. Yuk langsung saja kita menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Singkat ceritanya, setelah kejadian sate itu, dalam beberapa hari sebelum masa liburan gua habis, bule tidak bertingkah aneh lagi. Namun masih setiap malam kudapati suara orang mengetuk pintu, menggerakkan gagangnya. Dan agaknya kami semua tahu itu bukan manusia. Memilih mengabaikannya. Suatu pagi aku masih ingat 3 hari sebelum aku pulang. Sudah lama juga kami tidak bermain dengan Yaya. Kami memutuskan untuk itu pada kala itu, hari itu juga, kembali bermain dengan Yaya menghampirinya ke rumah. Sebelum kami mengucapkan salam dan memanggil namanya, Yaya sudah ada di sisi pinggir rumahnya, tempat kami bermain dulu. Masih dengan pakaian yang sama, tapi saat itu bedanya, Yaya membawa boneka beruang kecil. Mau main boneka? Enggak, ini boneka diberi mama papa. Aku kurang 3 hari, ya aku akan pulang, kataku. Kemana? Di sini aja, kata Yaya. Enggak bisa, aku harus sekolah. Kamu emang gak sekolah? Enggak boleh sama mama sama papa. Jelas Yaya, agaknya aku sedikit mengerti. Bukan, masih belum curiga. Aku mengerti karena ada beberapa temanku di Madiun yang lebih memilih homeschooling, menghadirkan guru ke rumah. Biasanya orang-orang kaya yang seperti itu, dan si Yaya ini melihat dari pakaiannya yang bagus dan juga rumahnya yang besar itu, agaknya dia orang kaya, pikirku saat itu. Oh, homeschooling ya? Tebakku tidak ada jawaban, dia hanya diam. Tanganmu kenapa dingin sih Yaya? Protes Titi saat ia berusaha mengajak Yaya mencari daun-daunan untuk bahan masak-masakan kami. Enggak apa-apa kok. Rumahku memang dingin, beda dengan rumahmu, jelas Yaya. Percakapan mereka pun masih bisa ku jangkau dengan indraku. Enak banget. Boleh nggak aku main ke dalam rumahmu kapan-kapan, pas kalau udah pulang? Jangan, mama papaku pasti nggak suka. Ya, gerutu Titi. Saat itu kami bermain sampai larut sore. Seperti biasa setelahnya kami pamit. Tapi saat itu aku dan juga Titi memutuskan untuk putar balik, melewati sungai mencari jenang nenek saat itu tersangkut atau tidak. Kami mengitari sungai. Kembali aku lihat di seberang sungai itu sosok yang sama, tempat yang sama. Ya, si badan panjang dengan tangan mini itu memandangi kami. Aku buru-buru menggandeng tangan Titi untuk berlari. Aku pastikan Titi tidak melihatnya, karena dia justru tertawa-tawa saat aku ajak lari. Sepertinya dia cengengesan karena senang aku ajak lari, padahal aku sedang ketakutan saat itu. Singkat ceritanya, kami berhasil menyusuri sungai itu. Tibalah kami di samping kebun tela yang dipenuhi ilalang setinggi 1 meteran itu. Kami pun ngos-ngosan saat itu karena berlari dengan sekuat tenaga. Hahaha, kamu tuh mau ngajak balapan malah gandeng aku gimana sih? Celoteh Titi. Diem deh, kataku yang masih ngos-ngosan mengatur nafas. Ini jam berapa ya, Ti? Tanyaku. Entah, tapi aku udah dengar azan asar tadi. Jam 4:30 mungkin, jawabnya dengan enteng sembari membersihkan kakinya dari daun-daun yang menempel. Jantungku kembali berdegup dengan kencang, mengingat kurang 30 menit lagi akan jam 5 sore. Jam dimana mama berpesan agar aku berada di rumah.
Bagi Titi yang tidak sesensitif mungkin ini biasa, tapi bagiku ya berbeda. Memang di jam-jam menjelang maghrib selalu ada saja hal-hal aneh yang aku lihat. Ya udah, ayo cepetan pulang. Sembari kurai tangan Titi, kali ini kami berjalan karena sudah habis tenaga kami untuk lari-larian tadi. Saat kami menyusuri kebun itu, kami mendengar suara. Kresek-kresek, kresek-kresek. Aku tidak bisa meneripkan dalam tulisan ini ya, intinya seperti itu. Tapi suara itu seperti seseorang sedang memasukkan sesuatu ke dalam kresek. Itu suara apa ya? Burung kali? Kan banyak burung di sini, jawab Titi. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Mau kemana? Aku ikut. Titi pun kemudian mengikutiku. Saat aku membuka ilalang itu, kudapati seorang pria berumuran kurang lebih seperti Pak Li. Orang itu memakai kaos oblong dengan wajah pucat memegangi kresek berwarna hitam. Ada apa, Duk? Cari apa? Ah, enggak, Pak. Saya kira siapa? Kataku dengan lega. Emang kamu kira siapa? Sambil tersenyum. Innalillahi. Kepalanya terputus dari badannya, terjatuh di ilalang itu. Masih dengan senyum, badannya kemudian meraba-raba mencari kepalanya sendiri, kemudian dimasukkannya ke dalam plastik kresek itu. Tanpa pikir panjang, aku langsung lari menangis berteriak. Sampai di rumah, nenek menenangkan kami. Aku hanya diam, namun Titi menceritakannya kepada nenek. Nenek pun menasihati kami agar tidak lagi bermain di kebun itu. Aku semakin kaget saat Titi mengatakan padaku satu kalimat. Itu ayah Yaya, katanya sembari menangis. Aku hanya diam. Itu ayah Yaya yang aku lihat saat pertama kali kita ketemu. Ia menyelesaikan kalimatnya. Tubuhku gemetar membayangkan itu beneran ayah Yaya. Berarti selama ini Yaya bukan manusia. Berarti selama ini kami bermain dengan hantu. Tepat setelah itu aku demam, dan Pak Lik pun menelepon bapak mamaku untuk menjemputku. Karena menurut Pak Lik, setiap malam aku selalu meracau memanggil-manggil nama mama. Saat ku tanya Pak Lik, apakah mama bapak sering menanyakan kabarku saat aku di sini? Pak Lik menjawab, bahkan setiap hari bapak mama menelepon Pak Lik, khawatir akan keadaanmu. Tapi Pak Lik hanya menjawab tidak terjadi apapun. Alih-alih jujur dengan keadaan sebenarnya, karena Pak Lek kasihan dengan Titi kalau aku tinggal sendirian. Singkat ceritanya, bapak mama menjemputku. Pak Lek baru menceritakan segala kejadian yang aku alami selama kurang lebih 20 hari di sini. Cukup dengan cerita Pak Lek, mama semakin terburu-buru membawaku untuk pulang ke Madiun, meninggalkan Titi yang menangis saat ku tinggal pulang. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, kami tiba di Madiun. Mama masih menangis tidak tentu arah, dan ku dengar percakapan mama dan bapak saat itu. Pak, coba undang Arif ke sini. Arif itu merupakan warga desa kami yang mempunyai kemampuan sixth sense atau indera keenam, bukan dukun atau kiai. Sore itu, bapak langsung bergegas menemui Mas Arif, memintanya datang ke rumah. Mama khawatir jika terjadi hal di luar nalar ataupun hal di luar masuk akal padaku. Dengan beberapa kejadian yang ku alami belakangan ini, demamku pun juga terlihat aneh. Sudah diminumi obat tetapi tidak juga kunjung reda. Aku pun merasakan setiap kali mataku terpejam seseorang memanggil-manggil namaku. Dan yang pasti, itu bukan manusia. Aku menceritakan semuanya pada mama. Oleh karena itulah alasan Mas Arif diminta tolong oleh bapak. Bukan berarti kami percaya kekuatan selain Allah ya teman-teman. Cuma karena sakitku ini bukan sakit biasa, maka kedua orang tuaku berusaha dengan cara lain untuk menemukan obat untukku karena obat medis sudah tidak mempan. Singkat ceritanya, Mas Arif datang dan langsung menemui yang saat itu aku masih terbujur lemas di kasur kecilku.
Arif langsung memegang tanganku, memejamkan matanya, kemudian tangannya berpindah ke kepalaku, masih memejamkan matanya. Bapak dan Mama terlihat was-was di ujung pintu. Kemudian Mas Arif meminta Bapak untuk diambilkan gula batu berwarna putih dengan segelas air. Bapak pun mengambilkannya di dapur. Diberikannya bahan-bahan yang diminta Mas Arif dan dibacakan doa olehnya. Setelah Mas Arif selesai membacakan doa, aku pun disuruh meminum air itu setengahnya dipercik-percikan ke sekujur badanku. Setelahnya, Mas Arif berbincang dengan kedua orang tuaku di depan pintu. Aku masih bisa mendengarnya dengan jelas. "Pak, ini galuh aman, gak ada yang ikut," kata Mas Arif. "Tapi kenapa Mas demamnya gak turun-turun? Kok bisa begitu, Mas?" tanya Mama. "Jadi begini, Bu, kalau itu dari kecil paling dekat dengan kakeknya ya?" tanya Mas Arif. Kakek yang dimaksud di sini adalah kakek dari Bapak, kakekku di Madiun, ayah dari Bapak. Karena Bapak Mama punya toko di kota, mengharuskanku untuk tinggal di rumah bersama kakek nenek. Saat malam hari saja aku bertemu kedua orang tuaku. Kakek nenek Madiunku sudah wafat saat aku masih berumur 5 tahun. Kakek meninggal lebih dulu dan nenek menyusul 6 bulan setelahnya. Iya Mas Arif, dekat banget, gak pernah mau lepas. Cucu kesayangannya soalnya. Ada apa Mas emangnya? Jelas Bapak, Mas Arif mengulas senyum di wajahnya. Pantes Pak, kalau ini punya penjaga yang kuat. Kayaknya dikasih langsung turun-temurun dari kakeknya. Demamnya Galuh ini ada sangkut pautannya dengan penjaganya itu. Selama Galuh ke Ngawi, Galuh kan mengalami beberapa kejadian yang tidak kasat mata. Galuh sedikit bandel, anaknya terlalu penasaran. Banyak makhluk yang tertarik ganggu dia, sampai membuat penjaganya itu yang jaga, ya dia itu terlalu ekstra menjaganya. Galuh kedepannya akan terus kayak gini Pak, karena dia itu anaknya memang sudah banget dari lahir, sensitif dengan hal-hal seperti itu. Dia akan terus gampang melihat hal-hal gaib di sekitarnya. Ditambah dia punya penjaga yang ekstra ketat. Akan banyak makhluk dari dunia lain yang tidak menyukainya, namun enggan untuk mendekat atau melukai Galuh. Ya karena istilahnya apa ya, penjaganya itu udah berumur ratusan tahun, turun-temurun dari silsilah keluarga Bapak. Jadi kedepannya saran saya Galuh lebih diberikan pengertian tentang ini, karena kalau dia terus-terusan penasaran dan mencoba mendekati mereka, Galuh akan gampang sakit kayak gini Pak, terang Mas Arif yang benar-benar relate. Serasi sama dengan yang aku alami, padahal Bapak tidak menceritakan bahwa saat itu polaku melebihi detektif Conan. Mas Arif, sekalian saya mau tanya nih, Mas Arif bisa nggak lihat dari sini apa yang terjadi sama bulenya Galuh pas itu? Tanya Mama. Sedikit banyak saya tahu Bu, papar Mas Arif. Dan kenapa? Kenapa Mas? Kenapa adik saya bisa makan hewan hidup-hidup seperti itu? Tanya Mama dengan suara serak. Saya tidak tahu pastinya Bu. Yang ikut adik ibu itu siapa dan dari mana asalnya. Tapi saya yakin ibu lebih tahu cerita ini. Yang perlu saya sampaikan hanya adik ibu saat ini jiwanya sudah menjadi jaminan makhluk itu. Adik ibu merelakan jiwanya sendiri untuk melindungi anaknya. Seharusnya jin itu sudah berpindah ke anaknya saat usia dia 7 tahun dengan meminum darah dari anak itu. Namun saat kejadian itu, di dimensi lain jiwa adik ibu memberontak. Dia melawan dengan sisa energi yang dia punya agar jin itu tidak membawa anaknya. Dan akhirnya jin itu pun kini memegang kendali jiwa adik ibu. Maaf ibu, bisa saya katakan saat ini adik ibu seperti mayat hidup. Jiwanya sudah tidak ada lagi di sana. Sesekali dia akan sadar, tapi hampir 80% saat ini sudah tidak dia lagi. Untuk mengeluarkannya pun susah Bu, karena perjanjian ini sudah bukan lagi dengan arwah atau setan, tapi sudah dengan jin hitam. Dan hanya taruhannya nyawa Bu jalannya.
Maaf jika saya berkata seperti ini. Satu-satunya cara agar adik ibu bisa bebas dan melahirkan anak lagi, sampai genap ia berusia 7 tahun dan anak ibu akan menjadi tumbal. Dan sampai saat itu, adik ibu baru bisa terbebas dari jin tersebut. Mama tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tidak tega dirinya jika harus mengabari Pak Lek tentang apa yang Mas Arif katakan. Karena Mama tahu jauh di dalam sana Pak Lek sangat menyayangi Bule. Dia akan melakukan apapun demi Bule. Singkat ceritanya, aku menjalani kehidupanku di Madiun seperti biasa. Sekolah bersama teman-teman manusia, juga bertemu sama mereka yang tidak kasat mata. Sudah seminggu aku di Madiun, kangen juga dengan Titi yang setiap harinya menghabiskan waktunya denganku bermain sepuasnya, mengalami hal-hal aneh berdua juga. Sampai suatu hari aku merengek pada bapak untuk diteleponkan Pak Lek. Aku ingin berbicara dengan Titi. Bapak pun mengiyakan permintaanku, mengeluarkan HP-nya untuk menghubungi Pak Lek pada tepat jam 7 malam. Halo, assalamualaikum. Gimana Yan kabarnya? Tanya bapak. Waalaikumsalam, alhamdulillah Mas, sehat. Mas gimana? Tanya Pak Lek di seberang sana. Alhamdulillah. Sari gimana Yan? Ini Mas, ada kabar aneh lagi dari Sari, baru kejadian kemarin malam, jelas Pak Lek. Buru-buru aku mendekat, memasang telingaku sebaik mungkin agar tidak terlewatkan satu kata pun kalimat Pak Lek. Innalillahi, kabar apa lagi? Resah bapak. Mendengar bapak yang berucap seperti itu, buru-buru Mama juga menghampiri bapak untuk mendengarkan cerita Pak Lek. Jadi gini Mas, udah lama Sari itu gak bertingkah aneh-aneh. Udah sedikit banyak kembali kayak dulu lagi. Ya kan, aku tenang toh Mas. Aku tinggal kerja, aku tinggal cangkruk pas malam. Soalnya kan udah lama juga aku gak kumpul sama tetangga. Takut dikira apa-apa kan. Ya sudah, pas itu aku rencana nobar sama Pak Kasim di rumah lihat bola. Malam itu jam 8, aku udah pamit sama Mbok, Sari sama Titi. Ya belum ada Mas, aku tinggal 2 jam. Mbok nangis menghampiri aku di rumah Pak Kasim. Katanya aku disuruh pulang. Ya wes, aku pulang tuh pada kala itu. Perjalanan aku tanya Mbok itu, ada apa Mbok? Ya karena Mbok gak mau cerita pas di rumah Pak Kasim. Kata Mbok, Sari gak ada di rumah. Padahal tadi pamit buat tidur pas aku berangkat. Lah, aku kan tanya, emang ada pintu yang kebuka atau enggak? Kata Mbok, pintu samping rumah keluarga kebuka. Pas itu, Mbok sama Titi lagi di dapur, lagi buatin jelly kesukaan Titi. Terus Mbok mau nawarin Sari ceritanya. Balik dia ke ruang keluarga, pintunya udah kebuka. Terus firasat Mbok gak enak. Benar aja dicari Sari di kamar gak ada, dicari juga di sekeliling rumah gak ada. Ya sudah, akhirnya aku meminta tolong sama Pak Kamidi buat bantu cari Sari lagi. Aku cariin di punden, sungai, sampai rel kereta api. Tempat aku nemuin Sari dulu. Nihil Mas. Akhirnya aku kemudian menemukan petunjuk. Pas itu Sari pakai jaket, aku nemuin jaket Sari jatuh di sekitar pasar. Di mana pasar itu jauh Mas letaknya dari rumah. Udah mau dekat ke jalan raya, aku ada feeling apa Sari ke jalan raya itu. Aku udah nangis Mas itu. Udah gak sanggup bayangin kalau akan terjadi sesuatu pada Sari. Aku langsung naik motor sama Pak Kamidi ke jalan raya. Pas aku sampai di sana, aku lihat sekerombolan warga lain lagi liatin sesuatu di pinggir jalan. Aku udah keringat dingin, aku takut Sari gak ada Mas. Pak Lek menangis lagi, belum selesai dia menceritakan. Sari kenapa Yan? Mama menginterupsi pembicaraan. Ternyata bener feelingku, itu Sari Mbak. Tapi alhamdulillah Sari gak kenapa-napa, enggak terluka sama sekali. Terus aku tanya ke bapak beca yang mangkal di sana. Dia tahu alurnya sampai dia yang nolongin Sari Mbak. Kata bapak itu, bapak pas mau beli kopi di warung dekat jalanan sawah dekat jalan raya itu. Bapak lihat ada cewek lari, gak pakai sendal, matanya melotot tapi senyum menyeringai, tidak kedip sama sekali. Perasaan bapak pas itu udah mengatakan, ini anak
pasti mau lari ke jalan raya. Mbak tahu sendiri itu jalur bus, jalur besar yang kendaraannya rame. Pas itu bapak becak itu sudah bersiap mencegat Sari, tapi posisi bapak itu enggak sampai tangannya menangkap Sari. Akhirnya Sari lolos. Keluar dari gapura, Sari tiba-tiba diam, mematung, kemudian dia jalan melompat atau meloncat seperti pocong, dengan tangan sedekap, mata melotot, dan wajah yang menyeringai. Dia menyeberang ke tengah-tengah jalan, menyetop semua bus yang lewat dengan jari telunjuk yang menuju ke atas. Entah apa maksudnya. Akhirnya busnya berhenti, dan setelah ada anak remaja sepertinya dia indigo, dia teriak-teriak untuk memberhentikan busnya pada sopir karena jika tidak, ya jika bus itu menabrak Sari, bukan Sari yang mati mbak, tapi seluruh penumpang bus itu yang akan kecelakaan. Innalillahi, Sari. Terus gimana Yan sekarang Sari? Baik-baik saja, tanya mama, tangisnya pun kemudian pecah. Nggak apa-apa mbak, kemarin Pak Amsar kesini untuk ngobatin Sari lagi. Terus Titi gimana? Tanya mama. Titi nggak apa-apa mbak, dia sekarang tinggal sama Mbak Yuku. Ya karena di sana juga ada anaknya Mbak Yuku, jadi dia ada temannya. Nggak jauh kok. Titi juga biasanya kalau siang pulang sekolah kesini lihat ibunya, jawab Pak Le. Ya sudah kalau gitu Yan, kalau ada apa-apa lagi tolong kabarin ya Yan, kata mama. Iya mbak, pasti. Sejak saat itu aku sedikit lega, setidaknya Titi benar-benar merasa aman. Setidaknya Titi punya teman juga. Setelah percakapan itu pun, setiap kali mama bertanya kabar bule, Pak Le selalu menjawab masih sama, masih dengan gerakan sholat yang tidak sewajarnya itu. Dan setelah kejadian liburanku itu, mama bapak tidak lagi membawaku ke Ngawi. Bahkan saat lebaran, karena mereka masih trauma sepertinya dengan apa yang aku alami, jadi lebih memilih untuk menjaga jarak dan bersilaturahmi melalui handphone saja. Saat 2 tahun berlalu, sampai akhirnya aku menginjakkan usiaku yang ke-10. Saat itu Titi juga berusia 10 tahun, lebih 1 bulan tepatnya. Telepon banyak berdering, saat dibaca ternyata Pak Le menelepon. Mas, Assalamualaikum. Alhamdulillah mas. Suara Pak Le terlihat senang. Ada apa Yan? Bapak pun tertular senang. Sari hamil mas. Alhamdulillah, udah jalan 4 bulan. Tapi aku baru saja tahu sekarang. Bapak langsung terpaku. Bukan tidak senang karena berita gembira ini, tapi Bapak ingat apa yang dikatakan oleh Arif 2 tahun yang lalu. Bapak masih ingat bagaimana jika bayi itu sampai berumur 7 tahun, bayi itu akan tidak selamat. Ya intinya bayi itu pasti tidak akan selamat. Tapi tidak mungkin Bapak mengatakannya pada Pak Le. Tidak mungkin Bapak mengatakan rasa gembira itu, karena pikir Bapak masih ada kemungkinan beberapa tahun ke depan, sebelum bayi itu berusia 7 tahun, siapa tahu kami bisa menemukan jalan keluar yang terbaik untuk keduanya. Ya, serakah memang. Itulah sifat dasar manusia yang ingin memberikan yang terbaik untuk orang yang mereka sayang. Alhamdulillah Yan, tapi kok bisa nggak ketahuan padahal udah 4 bulan? Tanya Bapak berusaha sebisa mungkin tidak mengubah nada bicaranya. Iya mas, soalnya beberapa bulan ini Sari juga kumat lagi. Tapi aku sengaja memang tidak mengabari saudara, karena masih ya di tahap nggak terlalu ekstrim. Kumat gimana? Tanya Bapak penasaran. Ya Sari itu sekarang sering kumat mas, jalan kayak kera, sama kayak pas dia kumat di punden itu. Bahkan 2 bulan lalu warga geger gara-gara malam jam 12 lihat Sari ada di atas genteng. Entah bagaimana caranya dia naik sampai di atas sana, tidak ada yang tahu. Yang memergoki warga yang lagi pulang, ya lagi pulang cangkruk. Kok bisa ya di atas rumah ada orang, tapi dia duduk sambil makan sesuatu, tapi dia tidak tahu kalau itu adalah Sari.
Akhirnya warga itu teriak-teriak, ya katanya demit-demit gitu. Pas warga itu lari katanya lihat Sari terjun dari atas genteng itu. Aku bangun dong lihat ada orang teriak-teriak. Buru-buru feelingku tidak enak sama sekali, Mas. Aku lihat ke halaman belakang, di sana ada Sari lagi makan burung gagak. Burung gagak yang sering mengitari rumahku itu, Mas. Cepat-cepat aku bawa Sari masuk sebelum warga lain melihat dan menyadari hal itu. Itu adalah Sari. Aku membacakan ayat suci dan juga langsung membersihkan badan Sari saat itu juga. Terus aku menemui warga yang sudah ngumpul di depan rumah. Aku mengelak kalau mereka salah lihat, akhirnya warga bubar. Aneh kan, Mas? Kalau dihitung, Sari itu pas kejadian itu kan dia udah hamil 2 bulan. Tapi bayinya nggak apa-apa. Anakku kuat, Mas. Celoteh Pak Le dan ya amin. Batin Bapak mengamini. Semoga memang anak itu kuat. Kuat menjaga dirinya sendiri, kuat untuk menghadapi kejamnya jin yang ada di tubuh ibunya. Bapak memberitahu Mama atas berita itu, dan Mama sama dengan Bapak. Ia memikirkan bagaimana nasib bayi itu selanjutnya. Namun, ya Allah memang maha baik. 9 bulan setelah bayi itu berjuang di dalam perut ibunya, yang bahkan jiwanya pun tidak diketahui masih utuh atau tidak. Anak itu pun berjuang sendirian dengan keadaan bule yang susah sekali untuk makan selayaknya manusia normal. Dengan kondisi bule yang selalu memberontak jika dibawa orang ke rumah sakit. Alhasil Pak Le harus mendatangkan mantri atau dokter desa ke rumah. Sampai hari kelahiran itu tiba, Februari 2010, anak perempuan cantik yang diberi nama Rani itu pun kini hadir melengkapi keluarga kami. Namun agaknya semesta terlalu banyak menguji keluarga kecil Pak Le. Dengan kehadiran Rani diiringi kondisi bule yang semakin parah. Bule tidak mau makan selama 10 hari. Bule lemas dan selalu memuntahkan darah. Pak Le sudah tidak sanggup dan membawa bule ke rumah sakit di Ngawi saat itu. 2 hari bule dirawat. Dan hasil pemeriksaan kini keluar bule menderita kanker usus besar stadium 4 beserta komplikasi sirotis hati. Malang nasib Pak Le melihat Rani berusia 10 hari yang bahkan belum merasakan air susu ibunya. Bahkan Titi yang masih membutuhkan ibunya untuk mendampinginya meraih cita-citanya. Juga Pak Le yang masih membutuhkan bule, selalu dan akan selamanya membutuhkan bule. Bagaimanapun keadaan bule hancur sudah saat itu Pak Le, kami juga yang mendengar kabar tidak kuasa menahan tangis. Dokter di rumah sakit Ngawi saat itu tidak bisa mengambil tindakan lebih jauh karena keterbatasan sarana prasarana. Oleh karena itu bule harus dirujuk ke salah satu rumah sakit besar di Madiun. Teror baru pun dimulai selama 1 bulan bule menjalani perawatan di rumah sakit itu. Aku juga bertemu bule kembali setelah 2 tahun tidak berjumpa. Saat itu, tanpa banyak berpikir, Pak Le bergegas mengurusi permasalahan administrasi agar bule cepat dibawa ke rumah sakit Ngawi. Pak Le ditemani oleh Bude, yang kebetulan rumah Bude tidak jauh dari rumah Pak Le, hanya berbeda kecamatan saja. Pak Le menitipkan bule pada Bude, yang saat itu Pak Le bisa melihat dengan jelas ekspresi wajah Bude seperti gusar ditinggal berdua dengan bule dalam keadaan lorong yang sepi, tidak ada orang lewat satupun. Padahal saat itu bule tidak sadarkan diri, membuka mata pun tidak bisa. Bagaimana bisa Bude berpikiran bule bertingkah aneh lagi? Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu nantinya part yang ke-6. Nah, untuk kalian yang masih penasaran bagaimana ceritanya, kelanjutannya, karena ceritanya benar-benar akan sangat seru ya teman-teman. Jadi nantikan terus hanya di channel ini. Oh ya, jangan lupa untuk kalian subscribe untuk kalian yang belum, dan terima kasih untuk kalian yang sudah. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian akan selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.